Semakin cepat lo bisa menerima fakta bahwa nggak ada satupun hal di dunia ini, baik barang ataupun orang, yang benar-benar lo milikin, maka akan jauh lebih lapang dan damai hidup lo ke depannya. Gue belajarin hal ini dari salah satu temen cewek yang jauh lebih tua daripada gue. Dan dia posisinya waktu itu udah pacaran lama banget sama cowoknya. Sampai pada suatu ketika mereka berdua putus. Nah, waktu itu gue sempetin lah ketemu sama dia, duduk di depan gue. Tapi kok mukanya gak ada kayak indikasi kesedihan, matanya biasa aja, gak sembab gitu. Tapi tetep gue tanya, are you okay? Lo gak apa-apa kan? Selanjutnya dia ngomong kayak gini, sedih sih gue, Gel, gitu. Terus gue kayak, gak apa-apa, gitu. Tapi ya udahlah, dia bukan punya gue juga sebenarnya. Hah? Bingung lah gue di situ. Oh, lu yang jadi selingkuhannya ya? Terus dia yang kayak, kagak Giling, kurang ajar lu ya. Dengerin gue dulu. Ini kalau orang yang nonton, pasti nonton sih. Gue impersonate lu ya. Gue tuh selama ini takut banget, Gel. Agus, nama samaran mantannya, itu ninggalin gue. I thought in this life, we have each other loh. Tapi semenjak putus, gue malah jadi sadar kalau dari awal, dia tuh bukan punya gue. Oke. Iya, terus dia gue kayak gini. Lu Gel, lu lahir ke dunia ini lu bawa apa sih? Gak bawa apa-apa. Nanti lu koit, lu rencana mau bawa apa lu? Terus gue yang kayak, bawa diri aja gak sih? Terus yang kayak, nah itu dia. Jadi lu sebenarnya di dunia ini punya apa? Gue denial tuh waktu itu. Ya tapi kan secara teknis, kita pasti pernah memiliki sesuatu dong di dunia ini. Ini baju gue, kalau bukan punya siapa? Dia jawab, oke, gue paham. Tapi sekarang gue tanya balik ke lo. Baju lo itu, suatu saat bisa rusak gak? Bisa. Cowok-cowokan lo udah, Gel. Itu bisa hilang gak tiba-tiba? Apaan sih, Kak? Gak ada cowok gue gitu. Ketawa dia. Bahkan gue, Gel, temen lo. Mustahil gak kalau suatu saat kita kemusuhan dan kita gak temenan lagi? Enggak sama sekali. Lu harus inget ini, Gel. Dia ngomong kayak gitu. Semua hal di dunia ini itu pada dasarnya nggak ada yang pernah benar-benar jadi milik kita seutuhnya. Agus, he's not a part of me, he's a part of life. Dia tuh gue anggap sebagai salah satu pengalaman hidup yang sengaja dititipin ke gue agar gue belajar sesuatu yang entah apa. Dan begitu pula dengan pasangan gue ke depannya. Jadi ngapain gue menderita, takut, berlarut-larut, gue berpegangan erat akan suatu hal yang sebenarnya dari awal itu bukan punya gue. Serakah dong. Yang biasanya gue ngasih pemahaman, gantian gue dikasih paham. Guys, semua hal yang lo pikir lo punya di dunia ini, harta benda lo, pekerjaan lo, pasangan lo, keluarga lo, dan teman lo, itu adalah bentuk dari pengalaman, bukan kepemilikan. Dan pengalaman itu gak permanen. Pengalaman dimulai dan pengalaman itu selesai. Penderitaan lo akan muncul di saat lo menganggap semua hal itu adalah bentuk dari kepemilikan. Ibarat kertas nih, lo nganggap diri lo dan pengalaman itu sebagai satu kesatuan yang gak bisa terpisahkan. Sehingga apa? Ketika pengalaman itu diambil dari lo, seakan-akan setengah dari diri lo itu juga ikutan hilang. Tapi gimana kalau misalnya lo menganggap semua ini sebagai dua kesatuan yang terpisah? Jadi lo utuh, pengalaman ini juga utuh. Lu ada, lu hadir, tapi lu gak nempel sama pengalaman ini. Sehingga apa? Ketika pengalaman ini bertingkat ataupun tiba-tiba hilang, lu ngerasain sesuatu iya, tapi lu tetap utuh as a whole human being. Dan kalau lu perhatiin nih, rata-rata agama dan kepercayaan di luar sana itu ngajarin hal ini loh, yakni ketidakmelekatan ataupun detachment. Lo pasti pernah denger kan ungkapan kayak semua itu titipan, semua itu pada dasarnya punya penciptanya. Bener. Dan juga sebagai pengingat agar kita sebagai manusia itu jangan berlaku sombong, petantang, petenteng, ya kan. The world is mine, no one can take it away from me. Emang ya, kalau tiba-tiba Assalamualaikum, balikin dong, itu kan bukan punya lo. Baru kerasa kalau sejatinya lo gak punya apa-apa di dunia ini. But you know what? The best part is, lo gak pernah bener-bener kehilangan akan hal tersebut. Lo cuman belajar untuk melepaskan. Stay woke.